Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adik-adik, pada pembelajaran terdahulu kurang lebih selama 4 kali pertemuan kita sudah belajar tentang teks prosedur yang ditutup dengan UKBI atau Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia, yaitu membuat teks prosedur kompleks. Nah, untuk pembelajaran yang kedua atau di bab 2 ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Untuk bisa membuat teks eksplanasi, tentu saja kita harus memahami dulu apa itu teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, dan bahasa yang seperti apa yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi. Secara garis besar, teks eksplanasi ini masih erat hubungannya dengan teks prosedur yang sebelumnya sudah kita pelajari, di mana teks eksplanasi ini adalah teks yang menceritakan teks prosedur. Seperti apa? Kita simak penjelasan berikut ini. Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas memahami teks eksplanasi, mari kita lihat bagian-bagian atau struktur susunan dari teks eksplanasi yang bisa membedakan teks eksplanasi dengan teks prosedur. Yang pertama adalah adanya pernyataan umum. Pernyataan umum di sini kita akan menggambarkan secara umum fenomena apa yang akan kita jelaskan di bagian berikutnya. Di bagian berikutnya, susunan kedua adalah adanya deret penjelas. Nah, di dalam deret penjelas ini kita akan menjelaskan secara rinci urutan kejadian. Ya, kalau di dalam teks prosedur itu adalah tahapan-tahapan mengerjakan. Kalau di dalam teks eksplanasi di sini urutan kejadian atau kronologi kejadian fenomena yang kita rinci. Kemudian di bagian penutup atau susunan struktur yang ketiga, teks eksplanasi biasanya ditutup dengan interpretasi atau berupa kesimpulan. Terdapat dua pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat, di mana rinciannya berisi sebab dan akibat. Dan pola yang kedua adalah proses, di mana isinya berupa tahapan-tahapan peristiwa. Untuk membuat teks eksplanasi, memahami definisi teks eksplanasi dan strukturnya saja tidak cukup. Kita harus beranjak pada penggunaan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi. Untuk itu, kita simak penjelasan berikut ini. Bahasa yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi di sini ciri khasnya ada 3. Yang pertama, penggunaan konjungsi kausalitas atau sebab akibat, kemudian penggunaan konjungsi kronologis, dan penggunaan keterangan waktu. Untuk konjungsi kausalitas itu sendiri adalah kata hubung sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adanya keterangan waktu yang ditandai dengan kata-kata seperti hari, tanggal, jam, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul Pelangi dengan struktur yang lengkap. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena, kemudian ada urutan sebab akibat atau proses kejadian, kemudian ada simpulan sebagai penutup atau ulasan.
bagaimana pasti adik-adik sudah punya pencerahan untuk teks eksplanasi dan bisa membedakan antara teks eksplanasi dengan teks prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berlatih membuat teks eksplanasi dan ditutup dengan pertemuan yang terakhir, pertemuan ketiga untuk UKBI-nya. Saya cukupkan untuk penjelasan materi kali ini. Saya Eka Susilawati SPD pamit undur diri.